Shalom, Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita pada pagi hari ini rindu mengalami lawatan Tuhan, amin. Haleluya. Bisa kasih senyum kiri kanannya, yang gak punya teman bisa nyebrang ke belakang. Kasih salam, katakan hari ini engkau luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sudah? Kalau gak punya teman silakan cari teman yang lain ya, supaya tidak duduk sendirian. Mari kita tundukkan kepala kita pada pagi hari ini. Kita mau membawa setiap korban ucapan syukur kita. Karena ketika kita datang ke tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi ketika kita bisa melangkahkan kaki kita ke gereja ini, Tuhan rindu untuk berjumpa secara pribadi. Tuhan rindu umatnya bisa datang dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu sebabnya mari pada pagi hari ini, bawa seluruh kerinduanmu di hadapan Dia. Naikkan ucapan syukurmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Bawa seluruh hati kita hanya untuk Tuhan pada pagi ini. Biarkan Tuhan saja yang memampukan setiap kita untuk membawa puji-pujian yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah, di mana pada pagi hari ini kami bisa datang berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya nama-Mu saja yang kami tinggikan, kiranya nama-Mu saja yang kami agungkan di atas segala-galanya Tuhan. Kami mau memberikan pujian kami mau memberikan rasa hormat kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Sebab Yesus Raja di atas segala raja sudah bertahta di tempat ini. Kau sudah bertahta di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarkan setiap kami Tuhan masuk lebih dalam lagi. Haleluya. Mari kau datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Bawa penyembahan-Mu, bawa ucapan syukur-Mu yang terbaik di hadapan Dia. Karena Dia ada di tempat ini dan Dia bertahta atas setiap pujian umat-Nya. Yesus sangat disukakan lewat puji-pujian kita. Mari senangkan Tuhan, senangkan Yesus. Haleluya. Yesus Engkau yang kami sembah, Yesus yang kami tinggikan. Glory bagi-Mu, terpujilah Yesus. Nama-Mu yang kami muliakan, nama-Mu yang kami tinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, inilah penyembahan kami Tuhan, inilah pujian kami, ini ucapan syukur kami. Yesus Engkau layak, Yesus Engkau layak disembah, hanya Yesus, hanya Yesus saja. Pujian kami Tuhan, kami mau memberikan hormat kami yang terbaik bagi Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih. Oh, beri puji, beri hormat
segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Jemaat saya undang untuk bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama memberikan yang terbaik bagi Raja. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Kau yang berkuasa, mulia segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya,
menyanjung Engkau Tuhan. Nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Engkau saja yang kami sembah Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Ini pengakuan kami Tuhan, hanya Kau
Tuhan, bahwa hanya Yesus saja satu-satunya Allah di dalam hidup kami. Bahwa hanya Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan kami. Yesuslah segala-galanya bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau bertahta di dalam hati kami lebih lagi Yesus. Kami membuka hati kami, membuka hidup kami seluas-luasnya untuk Engkau masuk, untuk Kau bekerja Tuhan di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Berikan kami roh puji-pujian, berikan kami roh sukacita ketika kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau bersukacita, melompat, bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang pada pagi hari ini hanya menjadi penonton, tapi setiap kami menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa api kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Dan Engkau siap membakar setiap hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap meninggikan Raja di atas segala Raja. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bisa kasih tos kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Biarlah kemuliaan Tuhan ada di tempat ini dan kita mau bersuka cita. Biarkan Tuhan membakar setiap seluruh hidup kita. Haleluya Tuhan. Suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu di menatap tinggi matinya. Bersinar maju jangan Yesus semua senjata dalam masyarakat. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Kami semua panggillah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Tuhan berseru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu di menatap tinggi matinya. Bersinar maju jangan Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua panggillah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga.
setiap kami. Kami mau naikkan pujian. Naikkan Pujian mujizat terjadi. Biarlah Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyalakan hatiku. Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu nyalakan hatiku. Ku nyanyi hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Haleluya Tuhan. Kami semua telah dibebaskan. Kami semua dibebaskan oleh kuasa-Mu Tuhan. Bebas terlepas, kuasa maut terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah kami takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu. Kuasa-Mu nyalakan hatiku. Ku nyanyi hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu nyalakan hatiku. Ku nyanyi hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Nyalakan hatiku. Ku nyanyi hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu nyalakan hatiku. Ku nyanyi hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan yang paling dahsyat lagi buat Tuhan kita. Saya percaya setiap kita pada pagi hari ini rohnya dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Siapa yang sudah merasa kepanasan boleh lambaikan tangan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bila kiranya setiap hari Tuhan boleh membakar setiap api rohani kita. Amin. Biarlah kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membaharui setiap rohani kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat api kebangkitan-Mu Tuhan, di mana Roh-Mu telah membangkitkan rohani kami untuk kami lebih lagi dahsyat di dalam Engkau Tuhan. Kami menaruhkan pengharapan kami hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Kami menaruh iman percaya kami bahwa segala sesuatu yang kami perlukan, segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami, semuanya Engkau mengetahui Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengimani Tuhan, bahwa Tuhan tahu, Tuhan mengerti setiap hati kami pada pagi hari ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Tuhan terimakan tanpa bekerja.
bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Kau yang sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada di dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh melihat setiap kasih-Mu, kebaikan-Mu begitu nyata Tuhan. Kami bersyukur kami boleh sampai hari ini Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Meskipun terkadang kami harus melalui jalan-jalan yang sulit, tetapi kami percaya di situ Tuhan selalu menopang kami, Tuhan menolong kami. Kami diberikan kekuatan baru. Dan saat ini pun kami juga percaya di dalam pergumulan kami Tuhan Kau ada. Engkau selalu melihat, Engkau selalu peduli. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Yesus. Segala kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Saat Kau perlu Tuhan, Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. di dalam nama Yesus. Saat Dalam nama Yesus, jemaat-Mu menerima kekuatan daripada Tuhan di tengah setiap pergumulan penderitaan yang sedang dialami. Dalam nama Yesus, mereka dikuatkan, mereka mendapatkan pengharapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat kau minta Tuhan dengar, Amin. saat percaya Tuhan bekerja. Kami percaya Tuhan selalu bekerja. Tuhan selalu menolong setiap kami, mengasihi kami. Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Setiap umat-Mu dimanapun berada, di tengah-tengah pergumulan mereka, masalah ekonomi Tuhan, masalah keluarga, masalah kesehatan. Kami berdoa, kami telah menerima berkat Tuhan pagi ini. Kami semua dipulihkan di dalam nama Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh menerima kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat bagi nama-Mu. Tuhan urapi kami, Tuhan menguduskan kami. Jika sebentar kami akan belajar firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan. Ya, bagian yang kedua. Mungkin bagian yang pertama, Pak, saya tidak mengikuti Pak khotbah minggu kemarin. Bapak Ibu silakan bisa memutar kembali siaran ulang, ya baik di Facebook akun saya atau Pak Daniel, ya ataupun Pak Rudi di YouTube, ya.
Saya akan lanjut saja pada pagi hari ini. Belum muncul ya? Oke, baik. Bisa kasih salam kanan kiri terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa pagi hari ini ya. Haleluya, haleluya. Baik. Poin yang kedua ya, tentang kemarin saya berikan judul kepemilikan ya. Yang kedua, Efesus pasal 2 ayat 10 bagian B, saya akan baca terlebih dahulu Bapak Ibu. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Status kepemilikan kita adalah ciptaan Allah, dibentuk Allah di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, jadi status kita sebagai milik Allah, di dalam kehendak Allah, dalam rencana Allah, di dalam Yesus Kristus, kita akan melakukan pekerjaan baik. Nah, saya menangkap Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Mari melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, biarlah kiranya kita menggunakan kesempatan anugerah Allah, yaitu kita sudah diselamatkan ini, bisa mempraktekkan ya kebaikan yang Allah sudah berikan dalam hidup kita. Yang pertama, saya menangkap ada poin dari firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 10 bagian B, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saya dan Bapak Ibu setelah menerima anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, kita percaya dalam iman setelah kita menyelesaikan tugas dalam dunia ini, kita akan menerima hidup kekal di surga. Amin. Apakah ada yang masih ragu? Coba tanya kanan kiri, kamu percaya enggak masuk surga? Coba tatap matanya itu dengan serius, siapa tahu ragu-ragu gitu loh. Ya dipastikan Bapak Ibu, kita di dalam Yesus, ya iman kita di dalam Yesus, kita akan menerima keselamatan, menerima hidup yang kekal, amin. Enggak perlu ragu, itu sudah pasti. Nah tapi pertanyaannya di sini adalah, selagi kita masih menunggu penantian waktu kita kembali ke surga, Rasul Paulus katakan apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi dalam pemahaman Rasul Paulus di sini Bapak Ibu, ya keselamatan di dalam Yesus dipraktekkan dalam kehidupan sekarang, yakni dengan melakukan pekerjaan baik. Dalam pandangan Rasul Paulus, jemaat yang ada di Efesus ini, biar kiranya anugerah yang sudah diberikan kepada Allah di dalam Yesus Kristus, praktekkan. Soal masuk surga sudah pasti, kita iman di dalam Yesus Kristus pasti masuk surga. Tapi pertanyaannya kan kita menerima Yesus nggak langsung mati, nggak langsung meninggalkan dunia ini. Masih ada waktu yang kita nikmati, entah itu 30 tahun, entah itu 40 tahun, entah itu 60 tahun. Nah, waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mari kita lakukan pekerjaan baik di dalam Yesus Kristus. Tidak menunda-nunda, ya, tidak menunda-nunda mempraktekkan buah anugerah keselamatan di dalam setiap kesempatan hidup. Jadi ketika kita sudah menerima kasih Allah di dalam Yesus Kristus, mari kita praktekkan ini, ya, kehidupan yang penuh dengan kasih. Tidak menunda-nunda lagi, nanti saja, saya ini masih muda, saya ini masih sehat, masih kuat, untuk setia kepada Tuhan, nanti dululah, ada waktunya nantilah. Biarlah kiranya dengan status kepemilikan saya ini adalah milik Allah, dibentuk oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Saya akan pergunakan hidup saya, waktu saya, yang terbaik untuk Tuhan. Tidak nunggu nanti masa tua, Pak saya masih muda Pak, saya mau melancong sana, melancong sini, nikmati hidup Pak. Nanti deh Pak kalau sudah tua. Pertanyaannya, ya kalau sampai tua. Iya kan Bapak Ibu? Pertanyaan, ya kalau sampai tua. Kalau baru di tengah jalan, tidak ada kesempatan lagi. Jadi status kepemilikan saya dibentuk oleh Allah di dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Saya nggak akan pernah menunda-nunda lagi. Saat itu juga saya akan melakukan pekerjaan yang Allah berikan dalam hidup saya. Saya tidak menunggu nanti saya pasti masuk surga. Iya itu sudah pasti.
Keselamatan di surga sudah pasti kita akan terima di dalam Yesus Kristus. Itu bukan tujuan kita Bapak Ibu, tujuannya kita sekarang masih hidup, mari kita lakukan, praktekkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita yang melakukan pekerjaan baik. Amin. Bagaimana mereka bisa mengenal Allah kita yang penuh kasih kalau kita ini tidak mempraktekkan kasih Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Ini yang ingin saya sampaikan, ya seperti Rasul Paulus, supaya orang-orang di Efesus, mereka tidak hanya pintar dalam pengetahuan soal firman Allah, tetapi mereka juga punya gaya hidup yang penuh dengan kasih, dipraktekkan. Nah ini juga bagi setiap kita Bapak Ibu orang Kristen yang hidup bangsa sekarang ini, bukan aja namanya yang Kristen, tetapi bagaimana kehidupan kekristenannya itu memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya ini yang pertama yang bisa saya lakukan ya pada poin firman Tuhan yang di dalam Efesus pasal 2 ayat 10b. Firman Tuhan berkata, Matius pasal 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Segera, tidak menunda-nunda lagi Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini sinkron dengan apa yang Yesus sampaikan, yang Yesus ajarkan. Rasul Paulus bisa menangkap. Jadi menjadi orang Kristen, mari tidak menunggu-nunggu lagi, menunda-nunda lagi. Kita akan segera, kita berubah. Karena saya sudah diselamatkan, saya harus melakukan pertobatan. Hidup saya sudah harus bertobat, harus berubah. Menjadi manusia baru, dan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah poin yang kedua saya akan cepat ya, saya masuk kepada poin kedua. Yang kedua, pekerjaan baik adalah hal yang mustahil dilakukan sebelum menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi status kepemilikan kita ini sebagai ciptaan Allah di dalam Yesus Kristus, ini memberikan sebuah dampak, setiap perbuatan baik kita itu diperhitungkan oleh Allah. Ya. Poin kedua, pekerjaan baik adalah hal yang mustahil dilakukan sebelum menerima keselamatan di dalam Yesus. Rasul Paulus menangkap rema yang diberikan Allah untuk mengajar jemaat di Efesus. Bahwa setiap perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh banyak orang di luar Yesus itu angus, tidak berlaku. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam kacamata Rasul Paulus, dalam pemahaman Rasul Paulus, dalam perspektifnya Rasul Paulus tentang perbuatan baik itu, semua yang dilakukan oleh manusia dilakukan tanpa keselamatan di dalam Yesus Kristus sia-sia. Mungkin bagi manusia, wah luar biasa, orang itu baik, kelihatan. Dan nyata, Pak, saya menerima kebaikan orang itu. Tetapi Rasul Paulus memahami bahwa perbuatan baik selama orang itu tidak di dalam Yesus Kristus sia-sia. Bisa paham di sini ya? Loh, Pak kok bisa seperti itu? Saya akan lihat, tunjukkan dulu ya ayat dasar firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tanpa kita menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, perbuatan baik kita ini sia-sia. Mungkin bagi manusia, dalam pandangan manusia, oke, orang itu luar biasa. Tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Loh kenapa bisa seperti itu Pak? Wah kok orang Kristen kok egois ya? Kok Tuhannya orang Kristen kok pengen menang sendiri ya? Kok hanya kalangan orang Kristen saja yang perbuatan baiknya diterima oleh Allah? Diterima oleh Allah. Kok kami kok tidak? Karena firman Tuhan Bapak Ibu, Rasul Paulus bisa menangkap sifat dasar manusia atau natur manusia. Kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat tulisan Rasul Paulus di ayat sebelumnya, Bapak Ibu bisa melihat Efesus pasal 2, ini mundur dulu. Efesus pasal 2, ayat 1 sampai 3, Bapak Ibu bisa buka di dalam Alkitab masing-masing, saya gunakan Alkitab dalam versi Alkitab Firman Allah yang hidup. Terima kasih Mas Daniel. Yang pertama, ayat pertama, perhatikan tulisan Rasul Paulus.
Rasul Paulus bisa memahami hikmat yang dia terima dari Allah, memandang manusia dari pandangan Allah. Perhatikan, ini sifat manusia atau natur manusia. Seperti apa kehidupan saudara dahulu? Dahulu saudara mati secara rohani. Secara fisik kita hidup sehat, berbuat baik Bapak Ibu. Tapi dalam kacamata Allah, dan itu bisa ditangkap oleh Rasul Paulus, secara manusia tidak sama dengan perbuatan manusia jasmaninya. Secara rohani, ya, dahulu saudara mati secara rohani karena pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Saudara ikut dengan orang banyak dan seperti juga orang yang lain. Saudara penuh dengan dosa. Taat kepada siapa? Taat kepada iblis, penguasa kerajaan angkasa yang sampai sekarang 2024 dan bahkan sampai Tuhan datang, kuasa kerajaan kegelapan itu masih bekerja, terus bekerja. Saya lanjutkan. Yang masih bekerja dalam hati orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Dahulu kita semua sama saja dengan mereka. Hidup kita menunjukkan kejahatan yang bersarang dalam pikiran kita. Kita melakukan setiap perbuatan jahat yang kita kehendaki atau yang kita pikirkan. Kita dilahirkan dengan naluri jahat dalam diri kita dan berada di bawah murka Allah seperti orang lain. Jadi kalau saya kembali kepada firman Tuhan, Efesus pasal 10 ini, Rasul Paulus bisa menjelaskan, memberikan kesimpulan, pemahamannya tentang Allah memandang manusia. Tanpa diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus, segala perbuatan manusia itu angus, percuma, sia-sia. Nah, di dalam Yesus Kristus kita diperbaharui. Makanya kalau beberapa waktu lalu, ya saya lupa hari apa itu, Ibu Pince main ke rumah, ya sedikit menyaksikan perkembangan pertumbuhan anak Gracia, ini lucu banget. Tetapi juga menyebutkan ada karakter-karakter yang itu menurut beliau tidak pernah diajarkan. Dan spontan aja kami, ya mungkin juga pernah dibahas di gereja, waktu kami di rumah, langsung isi saya menjawab, nah itulah Bu. Kita nggak pernah mengajarkan yang jahat kepada anak-anak kita. Tetapi tiba-tiba anak kita bisa berbohong, anak-anak kita bisa berontak, padahal kita nggak pernah mengajarkan anak-anak kita berontak kepada kita. Terus anak-anak kita bisa berbuat jahat lah, pokoknya yang aneh-aneh. Pada kami ini orang tua nggak pernah mengajarkan. Nah inilah Bapak Ibu, sebagai natur sifat manusia, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, keinginan apa yang ada dalam pikiran manusia, kehendak manusia selalu berbuat dosa. Keinginannya hanya ingin selalu berbuat dosa. Sampai sekarang ini. Jadi ketika ada manusia yang lahir baru, pasti punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Luar biasa, akibat dosa itu sangat ngeri. Ya, jadi Bapak Ibu, dari Rasul Paulus yang sampaikan, hanya di dalam Yesus Kristus kita diciptakan menjadi manusia yang baru untuk melakukan perbuatan baik. Artinya tanpa menerima Yesus sebagai juru selamatku, semua pemberianku, semua saya suka menyumbang atau memberikan berkat-berkat kepada orang lain, itu sia-sia. Apa ya namanya ya? Memberikan sumbangan apa namanya itu? Amal. Semua perbuatan baik, semua perbuatan amal saya percuma. Ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi status kepemilikan kita sebagai ciptaan Allah, di dalam Yesus Kristus kita akan melakukan perbuatan baik. Karena apa? Perbuatan yang baik yang kita lakukan di dalam Yesus Kristus itu menyenangkan hati Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan poin yang lebih penting lagi. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi ya untuk lebih paham lagi. Pak, itu gambar apa? Bisa jelas Bapak Toto? Ini gambar apa Pak? Cewek. Kok tahu? Saya curiga ini Bapak ini. Kalau cewek jelas, padahal jauh sekali loh. Saya di belakang belum tentu lihat. Tapi Bapak Toto dengan jelas tanpa kacamata, cewek Pak. JJ tahu Bapak Toto ya. Benar.
Ini adalah gambar cewek ya, yang beritanya baru nyoba motor baru, kecemplung ke got. Tiga-tiganya nyemplung got, udah jadi berlumpur semua. Sudah tahu, sudah pasti Bapak Ibu ya, kalau di got itu enggak ada yang baunya, wah aromanya pasti enggak. Pasti langsung tutup hidung, karena baunya enggak enak. Kita manusia yang lama di luar Yesus Kristus, Rasul Paulus gambarkan kita orang yang berdosa seperti ini. Bisa nangkep ya? Saya dulu seperti ini. Katakan, saya dulu seperti ini. Kotor, bau, menjijikkan. Apalagi ya? Najis. Ya enggak lah Bu, masa kotor najis. Pokoknya bau, ya jorok lah. Nah, saya kasih ilustrasi seperti ini. Ibaratnya, waktu Bapak Ibu sedang memiliki acara punya hajatan, sangat sibuk sekali. Perlu bantuan orang. Tiba-tiba 3 cewek ini dengan sangat kerelaan datang kepada Bapak Ibu. Pak Ibu lagi repot ya, punya hajatannya. Kami akan bantu dengan senang hati. Nggak perlu dibayar. Bapak Ibu menerima enggak? Siapa yang mau bilang, Pak, saya butuh orang Pak, saya nggak peduli, saya mau terima Pak. Ini hajatan besar soalnya Pak. Ini apalagi Pak Gubernur mau datang. Siapa yang mau terima? Siapa yang nggak terima? Pak, saya nggak mau terima Pak. Ada? Lah terus yang nggak angkat tangannya apa ini? Kenapa Bapak Ibu nggak mau terima? Dia berbuat baik loh. Dia punya niat baik, murni, jujur, motivasinya benar. Nggak perlu digaji Pak. Saya mau bantu Pak. Saya mau jadi pelayan meja Pak, bawa makanan minuman ke Pak Gubernur, pejabat-pejabat lain Pak, tapi dengan posisi ini Pak. Kenapa Bapak Ibu? Bau kotor apa yang dipegangnya jadi kotor, bau dan menjijikkan. Inilah dalam pandangan manusia. Yang sebelumnya ada anugerah Allah, mereka nggak pahami, yang penting aku beramal, aku berbuat baik, pasti Allah disenangkan. Tetapi melalui dalam Efesus pasal 2 ayat 10 ini kita diperjelas lagi bahwa hanya di dalam Yesus Kristus saya dan Bapak Ibu menjadi ciptaan baru. Bersukacita enggak? Amin. Ketika saya merenungkan ini, wah luar biasa. Saya dulu seperti ini. Saya punya niat baik. Perbuatan saya baik. Saya berharap Tuhan disukakan, Allah disukakan. Tapi selama saya tidak tinggal di dalam Yesus, sesuai firman Tuhan yang Rasul Paulus katakan, sia-sia. Hanya di dalam Yesus Kristus saja, setiap pekerjaan baik saya akan diperhitungkan. Nah saya mau tanya, ketika tadi 3 cewek tadi dimandiin, ganti baju, terus panggil tukang salon, terus jadi cantik-cantik gini. Siapa yang mau menerima jasa mereka? Wah semuanya langsung terima. Tadi yang nggak angkat tangan, sekarang angkat tangan. Saya mau Pak, saya mau Pak. Meskipun dia minta tips, minta gaji, Bapak Ibu tetap mau. Bener ya? Bersih. Yang mungkin tamu-tamu undangan nggak mau makan, karena melihat para pelayan ini cantik dan bersih, ada nafsu untuk makan, selera makan Bapak Ibu. Nah inilah gambaran yang bisa saya berikan. Bagaimana Rasul Paulus memahami bahwa orang-orang di luar Yesus Kristus yang tidak menerima keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, semua perbuatan baik, semua amal mereka sia-sia. Coba kasih kanan kiri dulu. Selamat, kita menjadi pelayan yang layak di hadapan Tuhan. Kok salamannya kok kayak orang yang masih gadis yang kotor tadi ya? Harusnya semangat dong. Ya kita bersukacita, yes. Ya. Jadi saya kalau menyimpulkan di sini ayat ini Bapak Ibu, di dalam Yesus segala pekerjaan baik atau perbuatan baik menjadi diperhitungkan.
Makanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, saya membuka dalam versi Alkitab mudah dibaca. Berkata demikian, jadi saudara-saudari berdirilah teguh. Jangan biarkan apapun mengubahmu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Wah, yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nggak sia-sia. Jadi kalau pagi hari ini Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu sudah berkorban banyak waktu, mungkin tenaga, mungkin juga harus, Pak saya tadi nggak bisa ibadah, naik mobil Pak, mobil saya rusak, kendaraan saya rusak, saya harus naik Pak Maxim Pak. Maxim dari sampai ke sini 50.000 Pak, pulang nanti 50.000, 100.000, enggak apa-apa. Karena saya beribadah kepada Tuhan, pekerjaan yang saya lakukan ini, perbuatan baik ini tidak pernah sia-sia dalam Tuhan Yesus, amin. Jadi jangan merasa rugi seperti Rasul Paulus katakan. Sebab kamu tahu bahwa apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah ini bisa menyimpulkan lagi Bapak Ibu kalau saya urutkan kembali. Yang bisa saya petik, ya saya dapatkan di sini. Jika di dalam Yesus segala pekerjaan baik atau perbuatan baik menjadi diperhitungkan, tidak sia-sia. Tentunya kita akan berlomba-lomba, giat melakukan pekerjaan yang menyenangkan hatinya dan tidak menjadi malas. Ada amin? Iya kan? Tahu. Seperti halnya Bapak Ibu bekerja di kantor. Mungkin Depnaker sudah memberikan ketentuan ya. 7 jam 1 hari, itu kalau kita bekerja selama 6 hari. 7 jam sehari, 6 hari. Tapi kalau 5 hari kerja, 8 jam. Benar nggak? Kok kayaknya, wah Bapak punya rumus sendiri. Saya nggak tahu ini baca. Katanya seperti itu. Nah seandainya Bapak Ibu diberikan tambahan waktu, 2 jam lagi tapi perusahaan mengatakan, 2 jam lagi saya berikan tambahan tapi saya berikan jam lembur. Kira-kira Bapak Ibu semangat enggak? Oh semangat, yes jam lembur. Tapi kalau seandainya 8 jam tapi Bapak Ibu harus mengerjakan 10 jam, 2 jam lagi tambahan, tapi tidak masuk hitungan jam lembur. Kira-kira bagaimana? Naruh bolpen pun dibanting-banting. Apaan sih? Harusnya sudah pulang dari tadi. Ini suruh kerja. Ada bosnya, bosnya pergi. Apaan sih? Lewat. Ribet aja, ngeliatin terus. Kerjanya akan bersungut-sungut Bapak Ibu. Karena apa? 2 jam sia-sia. Nggak dapat tambahan. Tapi kalau 2 jam dimasukkan jam lembur, yes, senang sekali. Bosnya belum lewat, sudah siap senyuman. Yang mengerjakan dengan senang hati, wah bergembira, nyanyi-nyanyi. Ditelepon suruh pulang, enggak, aku masih kerja. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena dapat jam lembur. Inilah yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, seperti Rasul Paulus katakan. Di dalam Yesus Kristus, saya dan Bapak Ibu sudah terima Yesus Juru Selamat. Amin. Berarti saya dan Bapak Ibu sudah hidup baru dan kita layak melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik di hadapan Allah tidak sia-sia. Oleh sebab itu saya akan lebih semangat lagi berlomba-lomba. Nggak mau ketinggalan. Yang lain maju, saya juga mau maju. Saya nggak mau nomor 2. Saya itu harus di depan. Harusnya seperti itu. Bukan, ayo kamu maju aja lah. Aku nanti aja. Ayo kamu maju, aku enggak usah. Enggak saudara. Ketika kita melihat bahwa setiap perbuatan baik, pekerjaan baik kita di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Di perhitungan kita akan lebih semangat lagi. Amin. Tidak malas, katakan kanan kiri. Ayo jangan malas. Tahu alasannya? Apa alasannya? Karena perbuatan baik kita, pekerjaan baik kita tidak sia-sia. Yang kedua, berani berkorban, berbuat kebaikan dan dalam pekerjaan Tuhan, tidak perhitungan dan tidak menjadi pelit. Amin. Meskipun nomor 2 ini berat, tapi Bapak Ibu harus berani berteriak. Aku tambah lebih berani lagi. Amin. Ya, berani dalam apa? Berkorban. Ya kenapa tidak sia-sia kalau kemarin, oke deh, ternyata di hadapan Tuhan sia-sia. Tapi sekarang di dalam Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan ini, aku mau lebih berani berkorban karena enggak sia-sia. Seperti yang
minggu lalu saya sampaikan status saya, mari kita mengejar bukan sesuatu yang di dalam dunia ini yang akan kita tinggalkan. Tapi mari kita kejar di mana sesuatu itu yang akan menyertai kita di dalam kehidupan yang abadi. Amin. Karena segala sesuatu akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Tapi ada yang tidak kita tinggalkan. Apa itu? Setiap kasih Allah yang sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita bawa nanti. Yang terakhir, tangan di atas. Jadi jika di dalam Yesus segala pekerjaan baik atau perbuatan baik menjadi diperhitungkan, mari berusahalah senantiasa menjadi tangan yang di atas, bukan di bawah. Tangan selalu terbuka, bukan tertutup. Yang kesukaannya apa? Memberi. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, kita akan praktekkan. Ya, biar kiranya selama ini tangan yang kaku ya bisa gerak ya. Tangan di atas. Amin. Kita akan menjadi orang yang selalu tangan di atas. Artinya kita suka memberkati, suka memberi. Daripada tangan di bawah. Praktekkan tangan di bawah. Tangan bawah artinya apa? Menerima, minta-minta. Enggak deh. Kita punya Tuhan. Pulang jangan gini terus ya. Apalagi terus ketemu perempatan jalan langsung berhenti. Hos. Saya bawa mobil kalau melihat ada jemaat GPP Kasulan di persimpangan, ya langsung tangannya gini. Saya angkut, bawa pulang. Ya. Tapi kalau ada yang di pinggir-pinggir jalan itu Bapak Ibu sukanya gini, suka memberi, luar biasa. Bapak di surga pun akan memberikan angkat tangan buat Bapak Ibu dan memberkati. Kemudian, tangan yang selalu terbuka, praktekkan terbuka. Pak, kok rasanya keras sekali Pak, pengen nutup. Terbuka, amin. Jangan suka menutup. Tahu artinya menutup? Pelit ini. Katakan kanan kiri, tanganmu jangan gini ya. Amin. Ya karena firman Tuhan ini kajarkan seperti itu. Biar kiranya status kepemilikan kita di dalam Yesus Kristus ya. Kita akan menjadi orang yang suka memberi. Amin. Buka. Oke. Kasih tos kanan kiri, suka memberi. Lah ini kan ciri khas orang ahli waris kerajaan surga seperti ini. Bapak Ibu bisa berdiri sampai selesai enggak apa-apa. Tapi kalau mau duduk ya boleh silakan. Silakan duduk enggak apa-apa. Walah. Ada yang bilang, walah. Dikira mau menerima berkat dari Pak Pendeta. Lah kan sudah menerima berkat firman Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, kenapa saya ajarkan seperti yang diajarkan dalam Rasul Paulus? Karena firman Tuhan. Bapak Ibu silakan membuka, saya ingin Bapak Ibu buka ayat kitabnya masing-masing. Nanti tolong dibacakan, saya akan baca dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Silakan yang sudah menemukan bisa bacakan dengan keras. Dalam terjemahan baru ya. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Silakan yang sudah menemukan. Bapak Fani yang sudah menemukan, silakan bangkit berdiri. Sampai 25. Sebentar. Ada yang menyebar. Artinya menyebar apa? Sudah nggak ada perhitungan, disebar. Apa yang disebar Pak? Sebentar, apa tadi? Investasi ya? Saya suka kata-kata itu. Menyebar investasi kita. Ya. Terus Pak? Nah, yang menyebar nggak tambah miskin, tambah apa? Siapa yang bicara? Firman Tuhan, perkataan Allah. Yang menyebar malah tambah apa? Kaya. Selanjutnya. Pelit. Udahlah itu terlalu panjang ngomongnya. Pelit ya. Yang pelit apa Pak? Terus kan, yang pelit kenapa? Nah, ya kan? Kalau hukumnya dunia menghemat pangkal kaya. Loh bener nggak? Saya nggak keliru ya.
saya dengar itu. Hemat pangkal kaya. Kalau menyebar pangkal miskin. Tapi di dalam Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 26. Menyebar pangkal berkelimpahan kaya. Pelit pangkal miskin. Oh, terbalik kan? Hukumnya manusia sama hukumnya Allah. Ikut mana? Kalau kita masih kuat ini dengan hukumnya dunia, pasti akan pilih, Pak, hukumnya dunia. Ya monggo. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu ikut hukumnya Allah. Amin. Karena berkat Tuhan ini kalau melimpah itu wah luar biasa. Jasmani dan rohani itu wah terbahak-bahak. Melimpahnya tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Selanjutnya. Amin. Terus? Amin, terima kasih. Silakan duduk Pak. Oh luar biasa. Nah saya terjemahkan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Ada orang yang suka memberi, tapi bertambah kaya. Ada yang suka menghemat, tapi bertambah miskin. Miskin papa. Maksudnya bukan papi ya. Miskin papa, pahamlah maksudnya ya saudara ya. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Saya yes dan amin. Yes 10 kali, yes 100 kali. Kenapa? Karena saya mengalami. Ketika saya menerima pertolongan-pertolongan dari orang-orang. Tuhan ingatkan, kamu kan dulu kamu seperti ini kan. Kamu dulu kan kayak gini, kamu dulu kayak gini. Dan saya hanya bisa menangis. Satu persatu Tuhan nyatakan janji firman Tuhan sekarang ini. Jadi ketika saya mendapatkan pertolongan orang lain, perbuatan baik orang lain, saya diingatkan sama Tuhan, dulu kamu seperti ini, kamu dulu kayak gini. Dan saya menerima itu Bapak Ibu. Makanya saya katakan yes, yes, dan yes, amin. Dan saya berjumpa dengan jemaat tempat ini, jemaat yang luar biasa. Tuhan ingatkan kembali, dulu kamu merintismu juga melakukan itu. Sekarang aku kirim jemaat yang seperti itu. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong Tuhan. Ya, akan ditolong juga. Jadi jika di dalam Yesus segala pekerjaan baik ya atau perbuatan baik kita menjadi diperhitungkan. Sekali lagi mari kita akan berlomba-lomba. Kita berani lebih berkorban, ya. Kemudian tangan kita akan selalu di atas, tidak di bawah, ya. Ada firman Tuhan juga berkata lebih baik tangan kita di atas daripada di bawah, itu kata firman Tuhan. Selanjutnya, ini dia. Apa tindakan saudara setelah mengetahui kebenaran ini? Ada 3 jawaban. Yang pertama, tidak peduli. PW itu apa Pak? Ya karena sudah posisi enak. Setelah mendengar kebenaran ini, Bapak, bagaimana respon Bapak Ibu? Biar aja lah Pak, saya sudah posisinya enak Pak. Jadi nggak mau gerak. Atau jawaban yang kedua, yang B. Ya, terima kasih Pak buat pengetahuan yang Bapak berikan hari ini. Saya tambah tahu, tapi hanya sebatas tahu. Itu tambah wawasan Pak, daripada saya di rumah bengong, internetnya lemot, pas kuota juga habis Pak. Yes, terima kasih Pak buat pengetahuannya. Tapi hanya sebatas tambah wawasan. Ataukah jawaban yang ketiga? Saya akan berubah, tambah setia. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Jadi kalau di sini, faktanya. Amin ya. Mari jawaban kita C bukan hanya di gereja. Ya. Tapi itu menjadi sudah pola hidup kita sudah diubah. Setelah saya tahu bahwa status kepemilikan saya di dalam Yesus Kristus, perbuatan baik saya ini tidak sia-sia, semuanya diperhitungkan. Saya akan berani lagi, sungguh-sungguh. Karena apa? Ya sudah. Semuanya akan diperhitungkan ketika saya kembali ke rumah Bapa di surga. Ya, jadi jangan pernah takut untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kalau memang Tuhan minta. Ya, kalau memang Tuhan minta kita berikan yang terbaik. Tuhan pasti akan benar bertanggung jawab atas setiap perkataannya yang disampaikan kepada kita. Kesimpulannya,
Poin yang ingin disampaikan Paulus dalam surat kepada jemaat yang ada di Efesus adalah bahwa identitas dan perilaku kita ditentukan oleh siapa yang memiliki kita. Kita adalah milik Allah. Amin. Ya, kita jelas kita adalah milik Allah. Kita akan perhatikan Allah akan bertanggung jawab karena kita milik Allah. Seperti seperti kemarin saya bilang lah, ini katakanlah ini PowerPoint, barangnya spesial. Pasti saya akan memperlakukan barang ini dengan spesial. Saya nggak akan sembarangan. Kalau ada tikus atau kucing lewat, nggak akan saya lempar pakai ini. Saya akan cari-cari barang yang lain. Kenapa? Karena ini sangat berharga. Demikian juga kita adalah milik Tuhan. Kita akan diperlakukan dengan Allah begitu luar biasa. Dia akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Amin. Status ini seharusnya mempengaruhi cara kita, status kita sebagai milik Allah. Yang pertama, status kepemilikan kita di dalam Yesus Kristus sudah sepatutnya membentuk perilaku kita. Tidak sembarangan dengan hidup kita, namun memaksimalkan karunia dan talenta kita untuk kesenangan Sang Pemilik Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sadar betul bahwa saya miliknya Allah dan di dalam Yesus Kristus saya bisa melakukan pekerjaan baik, sudah pasti saya akan pergunakan waktu saya. Kalau sekiranya Tuhan kasih umur panjang dalam saya pribadi, katakanlah batas usia saya 80 tahun, sisa saya tinggal berapa? Separuh hidup. Itu akan saya pergunakan semaksimalnya untuk Tuhan. Pokoknya untuk Tuhan, untuk Tuhan. Karena enggak sebanding Bapak Ibu ketika saya nanti menuju kepada kekekalan, keabadian, 40 tahun itu enggak banding. Enggak sebanding. Kita nanti akan lebih lama, berapa tahun, 1000 tahun, enggak. Selama-lamanya. Coba Bapak Ibu bayangkan, bisa ngeri toh. Kalau saya salah menggunakan waktu 40 tahun sisa. Seandainya Tuhan kasih umur panjang, sampai 80. Kalau seandainya cuma 1 minggu. Apa enggak saya tambah lebih semangat lagi. Makanya saya mengharapkan sekali lagi, ini untuk kesekian kali lah, saya mengharapkan untuk orang-orang yang minta maaf ya bahasa dunianya udah mendekati garis finish, semakin dekat sama Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan semakin gila, bukan semakin edan dengan dunia ini. Tapi memang bukan patokan yang sudah mau garis finish. Ada yang baru mau mulai start pun itu mendekati garis finish juga ada. Jadi mari persembahkan hidup kita, berikan yang terbaik. Mari maksimalkan karunia-karunia talenta hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, status kepemilikan kita di dalam Yesus Kristus menjadikan kehidupan iman semakin maju. Tidak mundur. Amin. Katakan kanan kiri, jangan mundur ya. Ayo tetap maju. Kalau perlu lari kencang. Amin. Bertumbuh dan berbuah, bukan terus merosot. Ya. Kalau yang lain memilih untuk merosot, tolong dinasihati, didoakan. Tapi kalau tetap itu pilihannya, ya sudah. Ya, yang penting kita akan tetap maju. Karena memang pada masanya nanti, di mana Tuhan sudah semakin dekat, tidak banyak yang bertobat. Justru mereka akan menghilang. Makanya firman Tuhan katakan apa? Lawilah jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar. Karena jalan yang sempit ini banyak orang nggak mau melaluinya. Justru jalan yang lebar ini banyak orang yang lari ke situ. Nah, sementara kedatangan Tuhan nanti akan disambut tidak banyak, tapi sedikit orang. Oleh sebab Rasul Paulus pun selalu menekankan, berjuanglah, teruslah kita pertahankanlah, berdiri teguh, berarti bahwa semakin Tuhan semakin dekat datang kedua kali, pergumulan hidup tidak semakin mudah, tapi semakin sulit. Oleh sebab itu mari kita akan semakin lari, semakin maju, ya, bukannya semakin mundur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kiranya status kita menjadi anak-anak Allah, ya, di dalam Yesus Kristus semua kesetiaan kita, pengorbanan kita, pekerjaan baik enggak sia-sia. Biar kiranya kita semakin tekun di dalam Tuhan. Kita akan bangkit berdiri untuk firman Tuhan. Kita juga akan mempersiapkan diri untuk pagi hari ini menerima sakramen perjamuan kudus, dan nanti para pelayan Tuhan bisa mempersiapkan diri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan terlebih dahulu.
Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub yang kami muliakan, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini. Oleh karena di dalam Yesus Kristus setiap ketaatan, kesetiaan, pengorbanan kami tidak sia-sia. Kami bersyukur ini adalah kasih Allah yang begitu luar biasa kami terima di dalam Yesus Kristus. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini Tuhan akan membawa kami semakin giat melayani Tuhan, semakin giat untuk hidup di dalam kebenaran nilai-nilai firman Allah. Karena kami menyadari semuanya tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini terus akan menerangi setiap hidup kami. Kami mau hidup Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh setia sampai di garis akhir. Nama Tuhan Yesus makin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan jika sebentar kami akan mengambil unsur-unsur perjamuan kudus, Tuhan layakkan kami, kuduskan kami. Melalui sakramen perjamuan kudus ini kembali kami diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar di dalam Yesus Kristus. Pengorbanan, kematian Yesus Kristus di kayu salib menebus setiap dosa kami. Tuhan kuduskan kami, Tuhan urapi kami semua. Kami telah dilayakkan menerima unsur-unsur perjamuan kudus pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang untuk para pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Dalam Yesus Kristus kami dijadikan baru. Kami boleh menjadi manusia-manusia baru oleh karena kuasa daripada pengorbanan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima untuk unsur-unsur perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita akan makan roti, Bapak Ibu bisa mengangkat roti ini sebagai tanda menghormati pengorbanan Yesus di kayu salib, dan saya akan bacakan firman Tuhan.
Oh ya, sebentar. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Dengan penuh iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan mengangkat anggur ini sebagai lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan minum, Bapak Ibu bisa saat teduh atau berdoa, mengucap syukur buat pengorbanan Yesus Kristus kayu salib. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum anggur yang melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh iman percaya kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan pagi hari ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus, menerima sakramen perjamuan kudus. Biar kiranya Tuhan setiap unsur-unsur perjamuan kudus ini boleh senantiasa mengingatkan kami akan kasih Allah yang begitu sempurna di dalam Yesus Kristus. Dan hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Bisa lambaikan tangan bahwa setiap kita dipastikan semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Dan ketika kita keluar dari tempat ini, siap menjadi pelaku firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan karena hari ini minggu pertama. Jadi setiap Bapak Ibu dengan penuh rasa hormat kita akan maju ke depan untuk membawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Setelah hidupku telah ditebus
Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya pujian ini menjadi perwakilan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang Tuhan mau ingin lakukan dalam hidup kami mau melakukannya Tuhan dengan penuh ketaatan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat setiap berkat jasmani yang Kau berikan kepada setiap kami masing-masing. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa membawa setiap korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami mempersembahkannya Tuhan di hadapan-Mu, kami meminta sekali lagi kuasa darah Yesus boleh melayakkan, menguduskan setiap rupiah yang kami bawa di rumah-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap persembahan yang kami bawa tidak menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat bagi setiap kami yang menabur Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mempersembahkan setiap persembahan ucapan syukur kami karena Engkau telah mengasihi kami. Kami membawa setiap persembahan Tuhan, persepuluhan kami karena kami taat setia melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kiranya setiap persembahan apapun bentuknya Tuhan yang kami bawa dengan penuh kerelaan ketaatan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati buat setiap tangan-tangan yang sudah menabur, setiap tangan-tangan yang sudah menabur, memberi bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan rupiah ini untuk memperluas kerajaan-Mu di kota Sampit ini Tuhan. Dan kiranya melalui persembahan yang kami bawa, gereja-Mu ini akan semakin diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat seluruh jemaat-Mu yang memberkati, Engkau urapi, Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami layani tidak akan pernah berhutang. Setiap benih firman-Mu akan selalu Engkau genapi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh persembahan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di mana kami boleh mengalami Engkau, kami boleh mengalami lawatan kuasa yang dari tempat maha tinggi Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, sekali lagi kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersatu hati karena kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, di situ Engkau hadir. Di mana ada nama Yesus diserukan, di situ ada mujizat yang akan terjadi Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan akan melepaskan kuasa atas setiap doa-doa syafaat kami Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini bersepakat bersatu hati kami bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kami mempersembahkan kehidupan Bapak Prengki ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan. Dengan iman Tuhan kami percaya Tuhan, Bapak Prengki akan Kau sembuhkan secara total di dalam nama Yesus. Tiap bagian-bagian tubuhnya yang tidak normal, tidak berfungsi seperti biasanya, kami mau cabut, patahkan sampai ke akar-akarnya, dan kami mau buang itu semua di alam maut Tuhan. Engkau memberkati Bapak Prengki Tuhan. Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang benar-benar fit akan Kau berikan kepada Bapak Prengki Tuhan. Tidak ada satu perkara yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap kondisi tubuhnya yang lemah akan Kau gantikan dengan tubuh yang kuat Tuhan. Organ-organ tubuh yang tidak berfungsi akan Kau gantikan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, kami mau katakan sepakat Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Prengki akan menerima kesembuhan secara total di dalam nama Yesus. Jika hari-hari ini hamba-Mu masih mengkonsumsi obat-obatan, kami berdoa Kau pakai obat-obatan yang Kau kuduskan. Bila kiranya melalui obat-obatan yang ada Tuhan, Bapak Prengki boleh dipulihkan, disembuhkan. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan Bapak Prengki hanya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa melepaskan kuasa-Mu dari tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Tarijo yang sedang dalam pemulihan pasca operasi di kakinya Tuhan.
Kami percaya kuasa yang sama juga terjadi Tuhan di tempat Bapak Tarijo yang saat ini terbaring Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Bapak Tarijo mengalami kesembuhan, pemulihan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang menjamah bagian-bagian tubuhnya yang luka, Engkau balut dengan kuasa tangan-Mu yang ajaib Tuhan. Bapak Tarijo boleh sembuh, boleh pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan Bapak Tarijo hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan, bersepakat menyerahkan hamba-Mu Ibu Sandra Tuhan, yang dimana kami mendengar Tuhan menurut diagnosa dokter Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan akan segera dioperasi Tuhan. Bila kiranya apapun yang terjadi itulah yang terbaik, itulah cara yang akan Kau pakai untuk menyembuhkan hamba-Mu Ibu Sandra Tuhan. Segala bagian-bagian tubuh yang menggumpal di dalam bagian rahimnya atau cairan-cairan yang ada di dalam rahimnya, kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Jika Engkau mengizinkan melalui jalan operasi, maka kehendak-Mu saja yang terjadi di dalam nama Yesus. Engkau berkati masa-masa proses penyembuhan Ibu Sandra di dalam nama Yesus. Buat seluruh jemaat-Mu yang hari-hari ini juga mengalami kelemahan tubuh, buat Ibu Rahel yang masih Tuhan kontrol ke dokter, Engkau terus menjamah memberkati di dalam nama Yesus. Buat Ibu Sinambela juga Tuhan, Kau terus jamah, Engkau memberkati, mengurapi di dalam nama Yesus. Bahkan buat seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mungkin mereka juga bergumul dengan kesehatan mereka masing-masing, kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa iman pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jika sebentar juga Tuhan kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya biarlah kami terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan kami menyimpang ke kiri dan ke kanan Tuhan, tapi tetapkan setiap langkah kami untuk tetap terus mengarahkan pandangan kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus saja kami mampu kuat berdiri sampai di garis akhir Tuhan. Tuhan Yesus tolong Tuhan sepanjang minggu ini segala sesuatu yang kami butuhkan, apa yang kami makan, minum, pakai, Tuhan Yesus yang akan menyediakan. Keluar masuk kami Engkau berkati, urapi di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai macam wabah, sakit, penyakit karena musim pancaroba ini Tuhan. Kau jagai kondisi tubuh kami sehingga setiap kami semuanya aman di dalam lindungan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah bagi-Mu pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Kami tidak pernah meragukan setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkaulah kebanggaan hidup kami. Haleluya. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang kembali ke tempat kita masing-masing, pulang membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa yang ada di surga, berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa tinggal di dalam setiap kehidupan kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan telah menerima berkat perlindungan kasih Allah, anugerah Allah, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sudah selesai. Terima kasih buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan. Ya. Shalom. Saya akan